Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa. Malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia. Selamat malam juga yang ada di luar negeri. Ya, biarlah hari demi hari kita mau terus mencari Tuhan, mencari perkenanannya, bahkan kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan dan menikmati segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau buka hati bersama malam hari ini untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada malam ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada semua karena campur tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pimpin kami, bawa kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kami bawa penyembahan kami malam ini, kami tanggalkan semua ketakutan, kekhawatiran, bahkan semua hal-hal yang menghalangi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan itu semua, sucikan dan kuduskan hidup dan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh layak membawa pujian penyembahan. Kami mau menghormati kekudusan-Mu, datang di hadirat-Mu Bapa, mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kami bawa sembah kami Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Biar kita mau terus datang saudara, katakan memandang wajah. Ya Tuhan, kami mau mengikuti segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, amin. Dalam hidupku kami bawa sembah kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Lebih lagi kita mau berkata, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, amin. Yes Lord, dan mengikuti segala kebaikan-Mu di hidup kami. Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku Tuhan. Amin Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, kami rindukan selalu memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan
Bawa kami hari-hari ini terus mengikuti rencana dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu rindu memandang wajah-Mu di hidup kami, diam dalam hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Itu yang kami rindukan, bawa kami lebih dekat lagi. Mari angkat tangan-Mu, katakan, membawa seluruh sembah kami. Mari sekali lagi saudara, dengan lebih sungguh kita mau katakan, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Menikmati segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin Yesus. Amin Tuhan. Kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin Yesus. Bahkan hari ini kami bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapa untuk terus berada dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, nikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab kami tenang ketika berada dekat Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di hidup kami dan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kau hadir di hidup kami, itu adalah sebuah anugerah buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir di setiap kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selama-lamanya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Mari lebih lagi katakan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Dalam hadirat-Mu Engkau buktikan, Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Oh, tandaku berserah
Lebih lagi katakan Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin. Tanda kami berserah kepadamu Yesus. Mari katakan, oh your presence, Lord Jesus. Oh your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh, your presence never leave me. Oh, and you'll never forsake. Oh, your presence never leaves me, Lord. Never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Kami aman dalam hadirat-Mu. Amin. Tuhan Yesus, Kau buktikan bahwa Engkau setia bagi kami. Oh, Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau Tuhan yang setia, tak pernah Kau tinggalkan. Kami yang berharap, kami yang berserah padamu Tuhan. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami yang berharap kepadamu Bapa. Kami bersyukur kehadiran-Mu yang membawa arti di hidup kami. Karena itu ajar kami terus menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang menyakiti hati Tuhan karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang menyakiti hati Tuhan karena kefasikan dan kedegilan hati kami untuk tidak mau bertobat. Ajar kami menjadi orang-orang yang mau taat. Mampukan kami untuk hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya menyenangkan Engkau Yesus. Bawa kami hari-hari ini Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Amin, amin. Kami mau menyenangkan-Mu. Lebih lagi katakan menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, ajar kami Tuhan hari-hari ini terus hidup menyenangkan Engkau, belajar taat kepada firman-Mu, bahkan tetap kuat dan percaya di dalam persoalan dan tantangan hidup yang sedang kami alami, bahwa kami menyenangkan Tuhan dengan mempercayai firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Bahkan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau menyenangkan Tuhan dengan ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kami. Ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus bersyukur bahwa Engkaulah yang merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Mari angkat tanganmu, katakan sekali lagi, senangkan hatimu Tuhan. Amin. Hanya itu, lebih lagi menyenangkan-Mu. Hanya ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin Yesus. Sekali lagi saudara, sambil buka hatimu katakan menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa bahwa kami menyenangkan Engkau dengan cara taat pada firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan rahasia firman-Mu bagi kami. Ajar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami memakai waktu-waktu yang ada untuk hidup bagi kepentingan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membaca kesaksian yang sudah masuk. Biarlah setiap kesaksian menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi Ibu, karena di mesbah doa Ibu pernah menceritakan Ibu melayani orang yang depresi. Dan akhirnya Roh Kudus mendorong saya untuk membagikan kesaksian saya tentang penyertaan Tuhan kepada saya. Tepatnya pada bulan September 2019 yang lalu, saya ditipu dengan teman saya. Waktu itu teman saya mengajak saya untuk kerjasama buka bisnis bersama-sama. Dan saya sudah kasih dia uang sebesar 3 miliar untuk buka bisnis ini.
Tapi ternyata dia menipu saya, Bu, dan melarikan uang 3 miliar itu yang sudah saya kasihkan ke dia. Nah, waktu itu dia menipu saya dengan melarikan uang tersebut. Saya sangat stres dan depresi, Bu. Waktu itu saya sudah sempat berpikir untuk bunuh diri di bulan November dan Desember 2019 yang lalu. Saya sudah ke dokter dan dikasih obat untuk saya minum selama 6 bulan. Dokter juga menyarankan saya untuk pergi ke dokter psikologi, ke psikiater, dan saya sempat tidak bisa tidur berminggu-minggu lamanya. Saya baru meminum obat itu selama 2 bulan dan ketemu dokter psikolog itu 3 kali. Lalu teman saya tiba-tiba dia mengirimkan mesbah doa ibu ke saya di pertengahan bulan April 2020 yang lalu. Jadi 2019 ditipu, lalu 2019 sampai Oktober ya Bu, lalu pertengahan April dapat kiriman mesbah doa dari temannya. Lalu saya mulai mengikuti mesbah doa ibu setiap malam. Setelah saya mengikuti mesbah doa beberapa minggu, saya juga akhirnya mulai menonton khotbah-khotbah ibu yang lainnya di YouTube. Tuhan menjamah saya dan akhirnya saya bisa berhenti minum obat depresi itu. Hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja saya meminum obat itu, dan karena jiwa saya dijamah dan dipulihkan Tuhan lewat khotbah-khotbah ibu, akhirnya saya sudah berhenti. Jadi cuma 2 bulan. Dokter sarankan 6 bulan minum obat. Bahkan ada banyak orang yang minum obat depresi disarankan 6 bulan malah keterusan sampai bertahun-tahun ya. Tapi ini baru minum 2 bulan, Tuhan menjamah saudara ya. Malah saya hanya minum 2 bulan saja karena jiwa saya dipulihkan oleh Tuhan. Lewat khotbah-khotbah ibu sampaikan. Suami dan anak-anak saya sempat berkata kepada saya, "Mam, jangan berhenti minum obat depresinya dulu." Karena mereka khawatir. Tapi mereka khawatir terhadap saya. Tapi jawaban saya kepada mereka, saya bilang Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sangat dahsyat Bu, dan mujizatnya sampai sekarang masih ada. Kalau kita benar-benar percaya dan datang berlutut di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang utama adalah jiwa saya sudah disembuhkan. Sampai sekarang harta, uang itu saya tahu bukanlah yang utama dalam hidup kita. Seperti yang sering Ibu sebut, seperti yang sering Ibu khotbahkan dalam khotbah-khotbah Ibu. Dan bahkan sekarang saya sudah sering tumpang tangan untuk anak-anak saya dan mendoakan mereka. Dan yang paling utama juga Bu, saya sudah tidak menyimpan kepahitan lagi kepada teman saya yang menipu uang saya sebesar 3M itu. Saya sudah melepaskan pengampunan kepada dia. Terima kasih Bu, banyak dari khotbah-khotbah ibu di mesbah doa setiap malam, di mesbah doa dan mesbah syukur ya. Semua yang ada di YouTube saya sangat terberkati melalui khotbah-khotbah ibu. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga, selalu sehat-sehat untuk membawa jiwa-jiwa yang banyak untuk kembali kepada Tuhan. Amin, amin. Iya, luar biasa saudara kesaksian malam hari ini yang kita dengar ya, bagaimana seorang ibu yang sedang depresi ya karena uangnya dibawa lari temannya 3M saudara ya. 3M itu uang loh ya. 3 miliar bukan 3 ember ya saudara. 3 miliar tuh banyak loh saudara. Kalau kita pakai buat beli kerupuk apalagi ya, bisa buat makan satu kota itu 3 miliar. Dibawa lari orang saudara ya, bayangkan 3 miliar itu ya memang benar bisa gila saudara ya.
Dan akhirnya ibu ini juga sempat berpikir untuk bunuh diri, lalu akhirnya pergi ke dokter dan dokter menyarankan untuk ibu itu pergi ke psikiater. Ya, dan sudah datang ke dokter psikiater, sudah minum obat, disarankan sebanyak 6 bulan, selama 6 bulan untuk minum obat jiwa, obat depresi. Ya, tapi ya ini saudara, kenapa saya selalu meminta saudara untuk men-share mesbah doa kepada temanmu, kepada saudaramu. Saudara bisa bayangkan ibu ini yang tadinya lagi depresi, tertekan, uangnya di bawah lari 3M, lalu mau bunuh diri. Tiba-tiba sama temannya dikirim mesbah doa. Saudara cuma tinggal men-share aja di handphone. Saudara sudah menyelamatkan 1 jiwa. Ya, coba saudara, kalau di waktu tertekan itu, ya ibu ini tidak datang kepada Tuhan. Jadi saya percaya temannya yang men-sharekan mesbah doa itu juga diperhitungkan Tuhan, ya. Makanya saya berkata hari-hari ini saudara sudah tidak perlu ya menginjili orang capek-capek, saudara sudah tidak perlu untuk ya bagaimana caranya ya Bu membawa orang, saudara cuma men-share aja. Bayangkan ini satu kesaksian yang luar biasa. Akhirnya ibu ini mulai mendengar mesbah doa di bulan April ketika dia dapat dari temannya. Dan puji Tuhan dalam waktu singkat ya akhirnya dia berhenti minum obat depresi. Ya jiwanya disembuhkan Tuhan. Ya bahkan hidupnya diubahkan Tuhan dan dia mulai menyadari bahwa hal yang terutama di hidup ini bukan kekayaan, harta dan uang. Ya tetapi hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya hanya 2 bulan dia minum obat yang harusnya 6 bulan. Akhirnya berhenti total ya sampai suaminya takut ya kamu harus minum obat katanya. Ya tapi Tuhan menyembuhkan itu secara luar biasa ya supranatural langsung berhenti minum obat. Saya sudah banyak kali ya menangani yang seperti ini karena kuasa Tuhan akhirnya berhenti minum obat tidur, berhenti minum obat depresi. Saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menyembuhkan jiwa kita. Hanya Tuhan satu-satunya lah yang sanggup untuk membawa pemulihan dalam hidup kita. Ya, kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Apalagi yang bersangkutan dengan jiwa, kepahitan, tertekan, ya depresi, sedih. Ya, saudara, saya yakin firman Tuhan mengubahkan cara pandang ibu ini yang tadinya uang adalah segala-galanya. Makanya ketika uangnya dibawa lari, diizinkan Tuhan dibawa lari 3M sama orang. Karena uang adalah segala-galanya, akhirnya jiwanya tergoncang. Karena dia menaruh hatinya kepada uang. Makanya Yesus berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau orang yang hidupnya itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai harta terbesar, maka hati kita terus melekat pada Yesus. Karena dalam hidup ini ada sering kali Tuhan mengizinkan, ya ada saat-saatnya kita harus membiarkan untuk kita nih rugi sesekali saudara ya, dan biar kita bisa menerima keadaan, dan itu adalah menjadi sebuah pembelajaran ya Bu. 3M ya, bahkan teman sendiri mungkin ibu nggak berpikir ya ini teman saya nggak mungkin nipu saya, tapi di akhir zaman ini banyak orang bahkan teman sendiri bisa makan teman yang nggak peduli, kasih semakin banyak orang menjadi tawar di akhir zaman. Lalu ibu ini benar-benar ketika mengikuti mesbah doa dan melihat khotbah-khotbah dan langsung stop untuk minum obat ya. Apa yang Tuhan buat itu ajaib dan luar biasa. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dahsyat. Ya bayangkan kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, saya yakin pasti ibu mungkin belum sembuh sampai sekarang. Tapi karena ibu berjumpa dengan Tuhan dan jiwa ibu dipulihkan dan dijamah Tuhan. Makanya ibu ini berkata juga, saya bersyukur Bu, jiwa saya disembuhkan Tuhan, sehingga ibu ini menyadari bahwa harta uang itu bukan segala-galanya. Mari saudara kita semakin dekat dengan Tuhan dan jangan pernah lupa men-share, membagikan mesbah doa. Saudara nggak tahu mungkin temanmu lagi depresi, mungkin lagi kalut ya. Ketika saudara membagikan mesbah doa itu bisa menjadi jawaban buat dia. Baik, kita akan meneruskan pembacaan kita saudara. Sekarang sudah di Yeremia 25 ayat yang ke-8. Kemarin kita sampai ayat yang ke-7.
Ya, sekarang ayat yang ke-7, kemarin sampai ayat yang ke-6. Janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya, kata firman Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan rasa sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu, kata Tuhan. Jangan bikin Tuhan sakit hati dengan hidup kita. Jangan bikin Tuhan sakit hati dengan dosa-dosa kita yang tidak mau bertobat. Mari kita menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan senantiasa, sehingga kita bisa berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Sekarang ayat yang ke-7 berkata, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Mereka enggak mau dengar Tuhan, dan mereka tetap membuat patung-patung sesembahan dari tangan mereka sendiri, dan mereka membuat Tuhan sakit hati. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Ya, ayat 9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, untuk menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ya, saudara yang terkasih, karena mereka tidak mau bertobat, kata firman Tuhan, Tuhan mendatangkan Nebukadnezar Raja Babel. Ya, kenapa disebut hambaku itu? Ya, karena semua orang itu harus turut pada perintah Allah, sekalipun dia enggak taat. Ketika satu saat Tuhan yang mengendalikan dia di dalam keputusan untuk kepentingan Tuhan, maka dia harus taat, walaupun dia tidak sadari. Seperti Firaun, saudara, ya, dikeraskan hatinya sama Tuhan, akhirnya dia taat karena di Tuhan yang mengeraskan. Ya, Tuhan menggerakkan Nebukadnezar Raja Babel, ya, untuk melawan mereka, penduduk negeri itu. Ayat yang ke-10 sekarang. Ayat 10. Aku akan menyelenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Bunyi batu kilangan dan cahaya pelita, semuanya itu akan dilenyapkan Tuhan. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi hal-hal yang menyenangkan, yang ada hanya kengerian, saudara. Ya, ketika Tuhan itu menggerakkan Nebukadnezar Raja Babel untuk menyerbu, ya, Yehuda dan Yerusalem, Tuhan sanggup melakukan apa aja. Jadi karena itu, saudara, apapun yang terjadi di hidup kita, saya yakin tuh Tuhan turut bekerja. Ya, makanya mari kita bertobat di dalam segala hal. Yang terpenting adalah pertobatan dari hidup kita. Ayat yang ke-11 berkata, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan, ya, dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ayat 12. Kemudian sesudah genap 70 tahun, ya, kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ya, kita tahu, saudara, Babel itu juga, ya, mereka menyembah berhala. Dan Tuhan itu berjanji, ya, kalau setelah dia selesai berurusan dengan umatnya, maka dia juga akan berurusan dengan Babel. Tidak ada yang luput dari penghukuman. Ya, tidak ada yang luput dari keadilan Tuhan. Ya, karena itu
apapun yang kita lakukan hari-hari ini, jangan merasa aman kalau engkau masih hidup dalam dosa. Karena yang namanya dosa itu pasti akan berurusan dengan Tuhan, dengan murka Tuhan. Ketika Raja Babel ini dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, umatnya, ya, Yehuda dan Yerusalem. Ya, Tuhan juga setelah itu berurusan dengan mereka. Ya, jadi ayat 12 di sana, kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan, kata Tuhan, terhadap Babel, Raja Babel, dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Jadi saudara, tidak ada kesalahan atau dosa yang tidak akan menerima upah. Ya, semua yang kita lakukan menjadi kesalahan dan dosa itu ada upahnya, karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Orang yang menabur kesalahan akan menuai malapetaka. Peristiwa ini diuraikan lebih lanjut dalam kitab Daniel pasal yang ke-5. Bahwa bala tentara Kores Agung memasuki Babel pada tahun 539 sebelum Masehi dan membunuh Belshazzar, Raja Babel yang terakhir. Ya, apa yang Tuhan ucapkan itu digenapi. Setelah Tuhan berkata, setelah 70 tahun ya masa pembuangan itu, maka aku akan berurusan, ya, maka aku juga akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel. Dan itu benar-benar terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi, ya, di mana bala tentara Kores Agung memasuki Babel dan membunuh Raja Babel yang terakhir, yaitu Belshazzar. Ya, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Ya, karena itu mari kita terus berjaga-jaga dan berhati-hati agar kita tidak mendapat murka Tuhan. Ayat 13, aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Ya, aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang kutulis dalam kitab ini, seperti yang dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Jadi saudara, semua nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia itu benar-benar terjadi. Ya, penggenapan demi penggenapannya itu terjadi atas bangsa itu. Nubuatan tentang penghukuman, ya, dari Tuhan itu terjadi dan digenapi. Ayat 14, sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Ingat sekali lagi, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tuhan berfirman, aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan mereka. Ingat saudara, bahwa satu saat kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi ganjaran, ya, yang ganjaran berkat bagi mereka yang setia hidup melakukan kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Tapi ganjaran penghukuman dan murka bagi mereka yang hidup di dalam kelaliman dosa dan tidak mau bertobat. Karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, ya, supaya kita bukan menjadi orang yang mendukakan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, tapi kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan lewat sikap hidup dan karakter kita. Di dalam rumah tangga, di dalam seluruh hidup kita, kita mau terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Iya, karena itu saudara, mari kita mau terus menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita dan bukan menjadi orang-orang yang mendukakan atau menyakiti hati Tuhan karena pemberontakan dan dosa kita.
Mari kita berdoa menjadi umat Tuhan yang terus menyenangkan Tuhan. Bahkan apapun keadaannya, ketika kami mau menjadi pelaku firman, menyenangkan hatimu, Engkaulah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, kami mau Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, biar kami terus menyenangkan Tuhan. Suami-suami hidup takut Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan, masa depan mereka memuliakan Tuhan, jodoh pernikahan mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan hari-hari ini, bahwa kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu Bapa. Bahkan setiap kami yang punya masalah persoalan dalam kehidupan kami yang begitu berat, yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa Tuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari kepahitan, depresi, tertekan, amarah, kepahitan, apapun dosa dan pergumulan yang mengikat kami, rokok, minuman keras, alkohol yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, obat tidur, kami percaya Tuhan sanggup melepaskan ketika kami datang sungguh-sungguh. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan setiap anak-anak-Mu, bahkan yang sakit, yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah sembuhkan jiwa kami, agar tidak ada kepahitan, yang ada sukacita, damai sejahtera, syukur yang kami naikkan bagi Tuhan. Berkati Bapa supaya kami semua boleh terus mengalami lawatan-Mu. Tuhan juga terus memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan. Tuhan cukupkan, bahkan Bapa pakai kami menjadi berkat-Mu. Setiap anak-anak yang terlantar, Tuhan juga menolong. Bahkan kami berdoa orang-orang yang kepengen memiliki anak keturunan ilahi, yang ingin hamil, yang ingin mengandung anak perjanjian, kami berdoa dalam nama Yesus, segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kandungan yang tertutup, Tuhan bukakan agar menerima janji-janji firman-Mu untuk beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Shalom. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, lawatan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang ada Tuhan, bahkan TNI, Polri, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, ada dalam satu kesatuan bekerja bagi kepentingan bangsa ini. Perlindungan Tuhan sempurna dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk para tim medis yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan virus corona dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami, keluarga kami. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, dan kami harus tetap menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan berkati Bapa, kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di seluruh dunia, bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia yang terus setia berdoa. Kami berdoa terjadi kebangunan rohani Bapa di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan untuk menanggung setiap pergumulan,
Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Yesus mereka setia berdoa. Tuhan tetap memakai hidup mereka, bahkan yang ada di Indonesia. Kami percaya malam ini persoalan jawaban kami ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami semua berespon sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka tangan dan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like saudara, subscribe dan bagikan mesbah doa ini untuk saudara boleh menyelamatkan jiwa-jiwa. Shalom dan selamat malam.